Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Araufa Nafsao Channel kembali ke hadapan kita semua untuk berbagi informasi yang bermanfaat tentunya. Jangan lupa didukung dengan cara di-subscribe, like, dan komen ya sahabat. Presiden Soekarno ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Araufa Nafsao Channel, media dakwah berbagai perspektif. Pada kesempatan yang mulia ini, kami berbagi informasi terkait dengan kunjungan Presiden Indonesia pertama ini, yang selalu menarik perhatian berbagai negara karena wibawa dan karismanya. Figur Presiden Soekarno kala itu merupakan figur yang bukan hanya dikagumi di dalam negeri saja, beliau juga sangat dikagumi di luar negeri, termasuk salah satunya adalah negara Arab Saudi saat itu. Salah satu peristiwa menarik pada tahun 1955 ketika Presiden Soekarno menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu, Presiden Soekarno mencengangkan banyak orang, termasuk di dalamnya Raja Arab Saudi kala itu. Presiden melepas atribut pangkat kenegaraannya ketika berada di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa bersejarah ini diceritakan oleh Said Husain, pengarang lagu-lagu perjuangan seperti lagu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 1945, Syukur, dan Pramuka. Ia bercerita bahwa Soekarno sangat mencintai dan sangat menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Said Husain Motahar bercerita, saat Soekarno berjalan mengunjungi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Soekarno bertanya kepada Raja Abdul bin Saud, di mana makam Rasulullah? Raja Saudi menjawab bahwa makamnya sudah dekat, sudah terlihat dari sini. Saat itu juga, tiba-tiba Soekarno melepas semua atribut pangkat kenegaraannya. Seketika itu, Raja Arab Saudi tercengang keheranan dan langsung bertanya, kenapa dilepas semua atribut pangkat kenegaraannya? Soekarno langsung menjawab dengan jawaban yang tak terkirakan. Soekarno berkata dengan tegas bahwa orang yang dimakamkan di sana itu adalah manusia yang paling mulia, yang jauh lebih tinggi jabatannya daripada kita semua, baik itu engkau, saya dan semua makhluk. Kemudian, tiba-tiba Soekarno membuat semua orang kala itu terpukau, tercengang dan tak menyangka. Tak disangka, tiba-tiba saja Soekarno merangkak menghampiri makam Rasulullah, hingga membuat suasana menjadi hening dan haru. Seketika itu Soekarno tak kuasa menahan tangisnya di hadapan makam Rasulullah. Kemudian Soekarno mengheningkan cipta, seraya berdoa di makam manusia agung itu. Soekarno semakin menangis tersengguk-tersengguk di hadapan makam Rasulullah. Beliau begitu mencintai Rasulullah dan sangat menghormatinya. Sikap Soekarno membuat Raja Saudi takjub, begitu besar penghormatannya kepada Rasulullah. Sikap ini jarang ditemui oleh siapa saja yang pernah berziarah di makam Rasulullah. Bagi Soekarno, pangkat, jabatan dan kemampuannya tidak bisa dibandingkan dengan sosok Nabi Muhammad yang sudah berjasa menyampaikan risalah Islam di segala penjuru dunia. Dokter pribadi Soekarno bercerita yang ikut menyaksikan peristiwa itu. Ia mengatakan bahwa kami beserta rombongan mendampingi Soekarno mendapat kesempatan berharga bisa diperkenankan ziarah di area makam Rasulullah. Kesempatan ini tidak dimiliki oleh kebanyakan umat Islam lainnya. Momentum ziarah makam Rasulullah bagi Soekarno merupakan momentum yang sangat berharga, hingga Soekarno saking harunya, beliau menangis terseduh-seduh. Raja Saud Abdul Aziz menghadiah mobil mewah untuk dipakai selama ia berada di Arab Saudi. Soekarno berpesan kepada rombongan,
jangan menggunakan predikat haji sebelum kamu bisa mendirikan syalat, tidak hanya sekedar melaksanakannya. Nasihat Soekarno. Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Athos Al-Zabidi, ulama yang dekat dengan Gus Dur, menjelaskan kenapa makam Soekarno ramai dikunjungi banyak orang. Karena Soekarno sangat menghormati Rasulullah yang kala itu beliau merangkak di depan makam Rasulullah. Itulah sebabnya, makam Soekarno ramai dikunjungi banyak warga Indonesia untuk nalap berkah di hadapan makam Soekarno, orang yang paling berjasa di negeri ini. Istri Soekarno, Ratnasari Dewi asal Jepang, tak kuasa menahan tangisnya saat ziarah makam suaminya. Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Salat dengar akan puri. Angkia dengar yolong raja jangan mati. Anti pundai gunung Merapi. Maka ceroka yang manuk jangan. Opat kapito kalau tabagin. Hancur lor ke persatuan. Saksikan kami